Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai niat terpendam dari orang ketiga. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya, yang mana kamu merasa bahwa kehidupan kamu saat ini tidak baik-baik saja dan kamu tahu bahwa ada orang luar yang masuk ke dalam kehidupanmu yang mencoba untuk melakukan sesuatu atau memberi pengaruh kepada dirimu atau keluargamu ya guys ya. Mari kita lihat energi dari seseorang, yaitu orang ketiga yang memiliki niat terpendam pada dirimu atau keluargamu ya guys ya. Di sini tersedia 2 file dan aku sudah kasih masing-masing tanda untuk setiap filenya ya guys ya. Well guys, sekedar informasi buat kamu yang mau request readingan dengan tema readingan tertentu, kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan cara klik gabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator. Oke guys, di sini untuk file pertama aku sudah kasih tanda dengan bunga sepatu berwarna merah merona. Wah, cantik ya guys ya. Oke, dan ini ada file kedua, aku kasih tanda dengan bunga melati Belanda berwarna putih. Ini pun juga cantik. Oke, mau yang mana guys? Silahkan pilih ya guys ya, file 1, file kedua. Seperti biasa, gunakanlah intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1. Ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga sepatu berwarna merah merona yang cantik jelita. Oke ya guys ya, mari kita lihat di sini energi dari seseorang, yaitu orang ketiga. Apa sih niat terpendam dari orang ketiga yang pilih file ke-1? Oke, di sini ada Ten of Cups, ada The Emperor, ada The Hermit, ada The Stars, one more, ada The Moon. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang pilih file ke-1 dengan tanda bunga sepatu berwarna merah merona. Oke, di sini untuk energinya ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu ada yang berasal dari zodiak Aries, Virgo, Aquarius, dan Pisces ya guys ya. Oke. So guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang mana ini lekat pada orang ketiga ya guys ya, yang mana orang ketiga ini memiliki niat terpendam terhadap dirimu atau keluargamu ya guys ya. Nah, orang ketiga ini bervariasi. Bisa orang ketiga ini berasal dari ruang lingkup keluarga sendiri ya, misalnya kayak orang tua sendiri atau mertua atau ipar ya, atau sepupu atau siapapun yang masih ada blood bonding sama kamu ya guys ya. Dan versi lainnya itu orang ketiga di luar daripada keluarga kamu ya guys ya, yang mana masing-masing dari orang ketiga ini sesuai dengan your life story ya, itu memiliki niat terpendam yang bervariasi ya guys ya. Nah, di sini ada beberapa niat terpendam yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh dirimu ya, namun kamu merasakan efek atau akibat daripada perbuatannya atau perilakunya terhadap dirimu atau keluargamu ya.
Orang ketiga ini adalah orang yang masuk ke dalam kehidupanmu, entah itu kamu setujui ya atau tanpa kamu setujui ya guys ya, dia masuk begitu saja ke dalam kehidupanmu, yang mana dia berusaha untuk ikut campur ya dengan urusanmu dan urusan keluargamu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini niat terpendam dari orang ketiga ini apa ya. Nah, di sini ada beberapa orang ketiga ya guys ya. Namun disesuaikan saja dengan your life story ya guys ya. Yang pertama ya, ada orang ketiga yang berniat untuk merampas kebahagiaanmu ya, sepertinya ya guys ya, dikonfirmasi oleh Ten of Cups ya. Yang mana orang ketiga ini sepertinya orang yang berasal daripada di luar dari keluargamu sendiri ya. Bisa jadi ini sorry to say ya, semacam kayak pelakor, pebinor, kayak selingkuhan kayak gitu ya guys ya. Semacam ada seseorang yang pengen merebut pasangan kamu gitu ya, atau orang terkasihmu ya, seseorang yang pengen memiliki hubungan baru dengan pasanganmu ya, dengan istri atau suamimu gitu loh guys ya. Yang mana dia pengen merampas kebahagiaanmu ya, sebab dia melihat di sini bahwa kamu dan keluargamu ini memiliki kebahagiaan yang sangat besar gitu ya, dan berpotensi untuk bisa meraih suatu kesuksesan atau keberhasilan di masa depan gitu ya. Jadi dia pengen mengambil itu ya. Jadi aku rasa ya kuat energinya di sini orang ketiganya berasal dari luar ya. Entah itu adalah seseorang yang pengen mengambil pasangan kamu ya, atau bisa jadi ya kalau bukan pasangan ini ya guys ya, bisa jadi ini adalah tetangga kamu sendiri atau orang yang berada di circle kamu yang stay di lingkungan yang sama dengan kamu, yang mana dia menyimpan rasa iri hati dan kedengkian terhadap kamu ya guys ya. Terus di sini dia melihat kamu dan keluargamu ini bisa berbahagia gitu ya, dia cemburu ya, dia merasa iri, lalu dia pengen kayak merampas kebahagiaanmu. Mungkin saja ya tetangga kamu, sorry to say, ada yang menggoda pasangan kamu gitu ya guys ya, yang pengen ganggu, mengusik gitu ya guys ya, biar kebahagiaan kamu tuh terganggu. Nah, bisa juga seperti itu ya, karena dia tidak bisa merebut kebahagiaanmu ini ya. Tapi dari awal sih niat terpendamnya tuh pengen merampas, merebut, mengambil kayak gitu loh guys ya. Apa yang diambil, dirampas itu adalah kebahagiaan kamu gitu ya, kebahagiaan kamu bersama pasangan, kebahagiaan kamu bersama keluarga gitu ya guys ya. Yang mana kebahagiaan ini mengarah pada berbagai hal atau berbagai aspek yang ada di dalam kehidupanmu ya. Bisa berkaitan dengan pentacles atau keuangan ya. Bisa juga ini terkoneksi dengan kebahagiaan yang mana kamu ini memiliki keharmonisan dalam berkeluarga gitu ya guys ya. Banyak cinta di dalam hubunganmu ya, entah itu di dalam hubungan asmara atau di dalam hubungan berkeluarga ya. Kamu saling menyayangi dengan pasangan, dengan keluargamu ya, rukun, damai ya, hidup dengan aman sentosa, sejahtera, makmur kayak gitu loh guys ya. Itu yang pengen dia ambil atau pengen dia rebut, dia pengen rampas dari kamu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada juga ya orang ketiga ya guys ya, yang masuk ke dalam kehidupanmu ya. Mungkin ini beda energi lagi karena ini kan general reading ya guys ya. Jadi kan setiap orang memiliki story yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan saja ya. Di sini ada di Emperor ya, yang mana ada orang ketiga yang pengen menguasai ya dan pengen mengendalikan ya. Orang ketiga ini ada yang memiliki niat terpendam untuk menguasai pasangan kamu ya, tapi ada juga yang pengen menguasai harta kamu gitu loh guys ya, atau kepemilikan properti, sesuatu yang bernilai dalam hidupmu atau sesuatu yang berharga. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini bisa posisinya adalah sorry to say ya, orang ketiga dari luar ya guys ya, bawaan dari pasangan kamu gitu ya guys ya. Mungkin seseorang yang menyukai pasangan kamu ya, sorry to say, semacam kayak pebinor, pelakor, selingkuhan kayak gitu ya orang ketiganya ya. Atau ini bisa juga berasal dari lingkungan keluarga kamu sendiri ya, sorry to say ya, mungkin ini mertua ya atau ipar gitu ya guys ya, kayak berkuasa gitu ya. Kalau kamu posisinya tuh perempuan ya guys ya, maka dia pengen menguasai dan mengatur arus perekonomian kamu dan pasangan gitu ya, kayak mau ikut campur gitu ya urusan pasangan kamu, urusan kamu dan pasangan gitu ya, dari berbagai aspek, dari berbagai bidang ya. Pengen ngatur keuangan kalian gitu ya, pengen ngatur, kayak pengen ngatur arus kehidupan kalian. Nah, seperti itu ya.
Dia ini pengen kayak berkuasa dan menguasai ya. Itu adalah ambisi atau hasrat terbesar daripada orang ketiga ini ya. Pengen menguasai ya. Entah itu menguasai pasangan kamu ya. Mungkin ini bisa jadi mertua kamu sendiri ya atau ipar kamu gitu ya. Pokoknya ada yang pengen dia kuasai ya. Sesuatu yang bersifat material ya, sesuatu yang bersifat berharga kayak gitu loh guys ya. Kemudian dia pengen mengambil alih itu ya, mengambil kendali atas kehidupanmu dan pasangan gitu ya. Jadi kamu tuh kayak diatur sama dia gitu. Kehidupan kalian tuh dia yang ngatur gitu ya. Jadi kamu dan dia ini harus ngikut aja, yang ngikut apa maunya dia atau mereka gitu. Jangan ngelawan maksudnya kayak gitu ya. Kalau ngelawan ya makanya mereka balik memusuhi kamu gitu ya. Karena karena mereka haus akan kekuasaan di sini. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan bertetangga ya, orang luar bisa jadi tetanggamu yang pengen berkuasa di circle itu gitu. Jadi nggak membiarkan kamu itu bebas gitu ya guys ya. Tidak membiarkan kamu itu untuk mengatur kehidupan kamu sendiri gitu ya. Justru sebaliknya dia pengen kayak kehidupan kamu tuh dia yang ngatur gitu ya. Boleh atau tidaknya gitu ya. Sepertinya tuh harus dengan seizin dia gitu loh guys ya. Jadi dia tuh merasa bahwa dirinya tuh punya wewenang atau authority gitu ya. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada izin dari dia. Nah, seolah-olah tuh kayak gitu. Iya, mungkin karena pasangan kamu tuh adalah anaknya gitu ya, atau pasangan kamu itu adalah kakaknya atau adiknya gitu ya. Atau bisa jadi kamu itu adalah orang baru di lingkungan itu gitu. Jadi nggak boleh berani, nggak boleh bebas gitu ya. Harus izin dulu, harus mau jadi bagian anggotanya atau grupnya gitu loh guys ya. Semacam mereka ini semacam preman kampung lah ya, kalau di suatu circle atau di lingkungan tertentu gitu ya. Kalau di lingkungan pekerjaan ya sorry tuh saya dia mafianya kayak gitu loh guys ya. Jadi pengen ngatur-ngatur gitulah ya, ngatur-ngatur gitu. Kamu boleh ini, kamu nggak boleh itu gitu. Kamu bisa ini, bisa itu. Kamu boleh ini, tapi kamu nggak boleh itu gitu. Pokoknya harus seizinnya dia gitu. Kalau kamu nggak minta izin sama dia gitu ya, dia tuh kayak marah gitu ya. Itu kenapa ya? Dia melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kamu ya, karena dia merasa tersinggung ya, tidak dihargai ya, karena egonya sangat tinggi di sini ya. Karena di sini ada tipe-tipe yang pengen berkuasa. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi di sini orang ketiga yang lainnya ya, jenis orang ketiga yang lainnya yang mana dia memiliki niat terpendam untuk membuat kamu bertekuk lutut ya guys ya, dikonfirmasi oleh The Hermit ya guys ya. Ini terkoneksi dengan seseorang yang penuh dengan ambisi untuk berkuasa tadi ya. Dia pengen bikin kamu tuh bertekuk lutut sama dia gitu, nggak berani ya, takut sama dia gitu ya. Jangan macem-macem sama dia gitu. Jadi harus nurut, manut, tunduk gitu ya guys ya. Memuji dia gitu loh guys ya. Pokoknya apa maunya dia kamu harus ngikut. Nah, seperti itu ya. Pokoknya nggak boleh berani sama dia ya. Dia pengen mengendalikan dirimu dan membuat kamu bertekuk lutut sama dia ya. Ini kelakuan orang ketiga ya, yang mana dia memiliki niat terpendam untuk membuat kamu bertekuk lutut, bersimpuh di hadapannya gitu loh guys ya. Karena dia merasa bahwa dirinya punya kuasa atas dirimu dan kehidupanmu. Nah, seperti itu. Entah dia ini orang yang berasal dari keluarga kamu sendiri ya guys ya, atau di luar daripada itu ya guys ya, tergantung daripada your life story masing-masing. Kemudian di sini niat terpendam dari orang ketiga yang lainnya adalah ada yang pengen mendompleng ketenaran kamu atau popularitas kamu ya. Mungkin kamu adalah termasuk orang yang terkenal di bidang tertentu ya. Mungkin di lingkungan kamu, di circle kamu ya. Kamu ini memiliki pancaran aura yang mudah dikenal ya, mudah terkenal dan mudah dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, di kalangan kamu ya. Kamu termasuk orang yang tenar gitu ya. Jadi ada orang ketiga yang pengen masuk ke dalam kehidupan kamu untuk mendompleng ketenaran kamu gitu. Jadi kayak pengen ikut tenar atau pengen ikut mengambil keuntungan atau mengambil bagian daripada posisi kamu ya. Mungkin kamu punya jabatan tertentu, punya posisi tertentu, punya kedudukan tertentu yang mana kedudukan kamu atau posisi yang kamu miliki itu adalah posisi yang tinggi atau lebih tinggi daripada dirinya gitu. Jadi dia pengen mengambil keuntungan dengan mendekati kamu atau berteman sama kamu gitu ya, atau menjadi bagian daripada kehidupanmu agar dia kecipratan dapat untung kayak gitu ya guys ya. Sehingga dia bisa mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi atau secara personal bagi dirinya ya. Ini adalah niat terpendam dari orang ketiga yang
selama ini dia sembunyikan dari dirimu ya. Kemudian niat terpendam dari orang ketiga yang lainnya adalah seseorang yang pengen melunakkan hati kamu ya, atau seseorang yang pengen membuat kamu ini jadi jatuh hati sama dia gitu loh guys ya, terlena dengan dirinya. Nah seperti itu ya, ini adalah tipe-tipe perayu, penggombal ya, yang mana ini identik ke arah asmara ya, hubungan asmara ya, seseorang yang memiliki keinginan untuk mengambil hati seseorang gitu ya. Mungkin orang ketiga ini adalah seseorang yang dari lama naksir sama pasangan kamu gitu ya guys ya, atau orang ketiga ini adalah orang yang memiliki hubungan dengan pasangan kamu ya, tapi kayak pengen pasangan kamu ini memiliki cinta yang besar terhadap dirinya ya. Ini tidak hanya soal asmara ya guys ya, tapi bisa juga hubungan keluarga gitu. Jadi dia pengen kalau pasangan kamu tuh lebih berpihak kepada dirinya ketimbang daripada kamu gitu loh guys ya. Seolah-olah dia pengen merampas atau mengambil perhatian dari pasangan kamu atau orang yang kamu sayangi gitu ya, biar dia kebagian porsi yang banyak kayak gitu loh guys ya. Di sini ada energi keserakahan juga ya, dia pengen memiliki sebagian besar dari apa yang kamu punya ya, entah itu adalah pasangan kamu sendiri atau seseorang yang kamu sayangi ya guys ya. Dia pengen mengambil porsi yang lebih besar gitu ya. Jadi dia kayak menggunakan semacam rayuan atau gombalan gitu ya, agar pasangan kamu atau seseorang yang kamu sayangi itu jatuh ke dirinya ya, dan berikan perhatian lebih untuk dirinya ketimbang ke diri kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita reading kembali ke file 2. Hai, file kedua. Ini file kamu. Buat kamu yang pilih file kedua dengan tanda bunga melati Belanda berwarna putih ya guys ya. Ini file kamu. Mari kita lihat di sini energinya dari dirimu, yang mana di sini ada niat terpendam dari orang ketiga. Untuk kamu yang pilih file kedua, di sini ada Temperance, ada The Tower, ada Princess of Swords, oke, ada The Sun, ada Eight of Pentacles ya. Oke. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan file kedua ya. Oke, untuk energinya di sini ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Sagittarius. So guys, untuk file kedua ini ya, apa sih niat terpendam dari orang ketiga ya untuk file kedua ini? Yang pertama ya, ini ada orang ketiga yang memiliki niat terpendam untuk mengacaukan kestabilan kehidupanmu ya, dari berbagai aspek ya guys ya. Mungkin ini adalah energi dari tetanggamu di depan rumah atau di samping rumah ya, yang berusaha untuk kayak menyempitkan rezeki kamu atau menghambat kerezekian kamu ya. Mungkin di antara kamu ada tetangga yang pernah kamu lihat dengan mata kepala sendiri ya, menghasut orang-orang untuk menjauhkan kamu dari mereka ya, biar kamu itu kerezekiannya menyempit gitu ya guys ya. Atau orang ini bermain black magic ya, mungkin menabur tanah kuburan atau semacam ada jampi-jampi yang dilemparkan ke rumah kamu gitu ya guys ya, yang mana bertujuan untuk menghambat kerezekian kamu ya. Dia pengen membuat kehidupan kamu tidak stabil, entah karena dia marah apa sama kamu atau punya dendam apa gitu ya, atau memang dia ini basicnya memang memiliki penyakit hati gitu ya guys ya, yang mana dia di sini pengen membuat kamu ini mendapatkan kesulitan hidup dari segi perekonomian ya, dan dari segi yang lainnya juga ya, entah itu dari segi sosial ya, sosialisasi ya, berinteraksi dengan orang-orang itu juga dia cegat gitu ya, dia hambat gitu ya, agar kehidupan kamu tuh tidak lancar, tidak balance ya, timpang senjang kayak gitu ya, mengalami kesenjangan ya. Dia menginginkan kehidupan kamu itu tidak baik-baik saja ya. Ini adalah energi dari seseorang yang sepertinya tidak menyukai dirimu ya guys ya. Dia menjadi orang ketiga yang mana berusaha untuk masuk ke dalam kehidupanmu dan mengacaukan kestabilan hidupmu ya. Dia adalah orang yang bermuka dua ya, pura-pura menjadi teman, musuh dalam selimut lah istilahnya ya. Karena dia pengen mencari tahu kamu tuh lagi ngapain, lagi apa,
mencoba untuk mencari kelemahan kamu ya, mencari celah agar dia bisa masuk dan mengacaukan kestabilan hidupmu. Itu yang dia mau, itu yang dia inginkan ya. Orang ketiga ini adalah orang yang di luar daripada keluargamu ya, atau bisa jadi ini kecil kemungkinan adalah keluargamu sendiri ya, yang mana masih memiliki bonding atau ikatan koneksi sesama keluarga, tapi ya dia ini berpenyakitan hati gitu, jadi nggak suka gitu lihat kamu itu lebih daripada dirinya gitu ya guys ya. Makanya dia melihat bahwa kehidupan kamu kan lancar, mungkin kerezekian kamu lancar, segala sesuatunya lancar dalam hidupmu, itu yang dia pengen hambat. Nah, orang ketiga ini memiliki niat terpendam untuk menghambat kestabilan kehidupan kamu, dan lebih besar ini mengarah pada perekonomian atau dari segi finansial ya. Oke. Kemudian di sini ada lagi niat terpendam dari orang ketiga yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu dalam berkeluarga ya guys ya. Bisa jadi ini adalah seseorang yang masih memiliki bonding terhadap dirimu ya guys ya. Mungkin saja ini adalah mertua ya, mertua sendiri atau ipar sendiri gitu ya guys ya, yang memiliki niat terpendam untuk menghancurkan kamu dan keluarga kamu, yang mana mungkin saja ada unsur adu domba gitu loh guys ya, dan ada unsur untuk membuat keributan atau kekacauan atau kegaduhan, kerusuhan ya, huru hara ya di dalam kehidupan kamu berkeluarga gitu ya, agar kamu cekcok, berkelahi gitu ya, bermusuhan atau saling menyalahkan ya dengan pasangan atau dengan keluargamu sendiri gitu ya. Jadi ada seseorang yang sepertinya memiliki sikap yang membuat kamu dan pasangan atau keluargamu ini tidak akur gitu loh guys ya, jadi kayak kacau balau, tidak rukun ya, tidak harmonis kayak gitu ya. Mungkin dia tidak suka melihat kamu hidupnya baik-baik saja bersama keluargamu gitu ya. Ini kalau orang ketiganya berasal dari dalam ya. Kalau dari luar ya orang ketiga yang bisa saja ini adalah bawaan dari pasangan kamu sendiri ya. Mungkin orang yang bisa jadi juga orang yang pengen merebut pasangan kamu ya, vice versa ya guys ya, tergantung daripada your life story ya, yang mana dia pengen menghancurkan kehidupan berumah tangga kamu. Nah seperti itu ya, adanya energi kehancuran yang diinginkan oleh orang ketiga ini ya, dan itu adalah niat terpendamnya ya guys ya. Ya walaupun begitu ya guys ya, namanya jodoh atau namanya seseorang yang sudah memiliki ikatan kuat ya dengan pasangan ya, atau kamu yang bisa memelihara keluargamu ya, walaupun orang di luar sana atau orang ketiga ini berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu berkeluarga ya, tapi kalau kamu memiliki proteksi yang kuat, itu juga nggak akan mempan ya, nggak akan bisa ya. Apa itu proteksi terkuat ya? Apa itu proteksi yang kuat untuk bisa mempertahankan rumah tangga kamu kalau ingin dihancurkan oleh orang ketiga, yaitu dengan cinta ya. Energi cinta itu adalah energi terkuat yang tidak bisa dipatahkan atau dihancurkan oleh energi negatif. Walaupun orang ketiga ini bermain black magic misalnya ya, untuk memisahkan kamu bersama pasangan atau untuk menghancurkan rumah tangga kamu, itu pun juga nggak akan jalan, nggak akan mempan kalau kamu memiliki energi positif dan energi cinta yang tinggi. Nah seperti itu. Kemudian di sini niat terpendam dari orang ketiga yang lainnya adalah dia memiliki niat untuk bisa mencuri ya guys ya, mencuri atau mengambil sesuatu dari dirimu atau keluargamu ya guys ya. Tapi dia di sini melakukannya secara diam-diam ya. Dia di sini suka memantau atau memonitor kehidupan kamu bersama dengan keluarga kamu. Dia selalu kepo, pengen tahu apa yang kamu lakukan, bagaimana usaha kamu, kegiatan kamu hari-hari seperti apa ya. Jadi dia lebih banyak kepo nih ya orangnya ya guys ya. Tapi dia memiliki niat terpendam untuk mencuri sebetulnya ya, entah itu mencuri, sorry to say, keuangan kamu ya, secara finansial, ekonomi gitu ya guys ya. Mungkin pengen memanipulasi ya, pengen tipu-tipu gitu loh guys ya. Tapi dia cari tahu dulu dong ya, kamu sekaya apa, kamu memiliki apa saja gitu ya. Mungkin dia menawarkan kerjasama kah ya, atau dia berpura-pura mengalami kesulitan dan pengen ngutang ya. Jadi berbagai macam cara dia lakukan, tapi sebelumnya ya dia memantau dulu nih ya. Dia pengen tahu dulu ya, ada sesuatu berharga apa yang kamu miliki, ada sesuatu yang berharga apa yang kamu punya ya. Nah di situ dia secara diam-diam ingin mengambil atau mencurinya ya guys ya, dari dirimu ya, yang mana tentunya ini untuk bisa menaikkan dan meningkatkan taraf kehidupannya secara pribadi ya. Tapi ngambil punya orang kayak gitu loh guys ya. Ini kalau misalnya dalam
ranah berkeluarga ya, kamu masih punya ikatan atau bonding sama orang ketiga ini ya. Dia ini kalau pembagian warisan gitu ya, dia pengen ngambil banyak gitu ya, lebih daripada porsinya. Nah, seperti itu ya. Ini orang bermain cantik ya. Diam-diam dia terlihat kayak santai, terlihat kalem, terlihat nggak tahu apa-apa gitu. Padahal dia secara diam-diam ingin mengambil porsi yang lebih banyak kayak gitu ya guys ya. Jadi kayak pengen mencuri tapi seolah-olah tidak mencuri gitu ya. Ingin merampas tapi seolah-olah tidak merampas, tidak mengambil gitu. Jadi dia memainkan trik yang licik ya untuk bisa mengambil haknya orang. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini niat terpendam dari orang ketiga yang lainnya ya, ada orang ketiga yang masuk ke dalam kehidupanmu yang mana bisa jadi ini adalah tetanggamu sendiri atau partner kerja kamu atau teman kamu sendiri yang mana dia pengen menyedot energi positif kamu ya. Dia ingin merampas cahaya yang ada pada dirimu ya guys ya. Kamu adalah sosok yang bercahaya, mana kamu di sini memiliki energi yang sangat positif ya, yang membuat orang-orang di sekitarmu menyukai kamu atau menyenangi kamu gitu ya. Kamu ini memiliki masa depan yang cerah, kehidupan yang gemilang ya, yang sepertinya bercahaya atau bersinar gitu ya. Karena kamu membawa energi yang positif ya. Jadi ada tetangga kamu atau orang yang berada di circle kamu itu ya melihat kamu sebagai sosok yang memiliki kecerahan segi energi gitu. Makanya dia pengen mengambil energi kamu ya, karena semakin cerah energimu, semakin positif pula vibrasi yang kamu bawa, maka itu akan membuat kehidupan kamu semakin membahagiakan ya. Dan itu yang dia incar ya, karena dia pengen menyedot cahaya kamu ya. Mungkin saja dia berada di dalam kegelapan ya, karena mungkin kehidupannya tidak membahagiakan gitu ya, makanya dia pengen menyedot energi positif kamu ya. Oleh karena itu nih orang suka cari gara-gara ya. Dia masuk ke dalam kehidupanmu dan berusaha untuk mengacaukan kecerahan atau positivitas yang ada di dalam hidupmu ya, agar seperti dirinya mungkin kehidupanmu ya. Dia pengen kehidupanmu itu sama seperti dirinya gitu loh ya. Dia pengen agar hidupmu itu setara dengan dirinya ya, jangan melebihi dia. Nah, seperti itu loh guys ya. Nah, itu kenapa nih orang toksik ya. Makanya dia kan sering mengirimkan energi negatif yang mana berupa berusaha untuk memancing-mancing emosi kamu, biar kamu marah, biar kamu kesel gitu. Sehingga aura kecerahan kamu ini jadi menipis ya, atau menjadi redup kayak gitu loh guys ya. Makanya aku bisa dibilang nih orang kayak vampir energi gitu loh guys ya, menyedot energi positif yang kamu miliki ya, dan memberi kontribusi atau bisa membuat kamu menjadi terkontaminasi energi negatifnya. Oleh karena itu, kalau kamu sudah tahu siapa orangnya, lebih baik kamu hindari, kamu jauhi ya, jaga jarak, bikin boundaries, batasan, biar dia tidak bisa mentransfer energi negatifnya itu ke kamu, dan biar energi positif kamu tetap aman, terlindungi, dan selalu bercahaya atau bersinar. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke, next. Niat terpendam dari orang ketiga yang ada di sekitar kamu ya. Seseorang yang sepertinya pengen mensabotase pekerjaan kamu ya. Ini ke arah pekerjaan sepertinya ya guys ya. Yang mana dia melihat kamu ini sebagai sosok pekerja keras, kamu ini orangnya rajin, giat, tekun, dia nggak suka ya. Mungkin saja ini adalah partner kerjamu, partner bisnismu, atau teman kamu sendiri di dalam ruang lingkup pekerjaan, yang mana dia melihat bahwa kamu ini pekerjaannya rapi, pekerjaanmu ini bagus gitu ya guys ya. Makanya dia punya niat terpendam untuk curang sama kamu atau culas ya, dengan mensabotase pekerjaan kamu. Makanya kamu harus hati-hati ya guys ya, kalau kamu lagi bekerja itu tolong ditungguin sampai selesai, sampai kelar ya. Kalau kamu kerja tim ya, jangan sampai kamu langsung percaya begitu saja dengan seseorang yang berada di tim kamu, kalau misalnya kamu tidak kenal sepenuhnya secara personal dengan orang itu ya. Karena siapa saja bisa menjadi orang ketiga yang berusaha untuk ikut campur, yang berusaha untuk mengatur dan berpotensi untuk mensabotase juga ya, agar mungkin saja bisa menurunkan nilai kerja kamu, nilai etos kinerja kamu gitu loh guys ya, karena adanya energi persaingan di sini ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke guys, ini aja readingan buat kamu kali ini ya, untuk kamu yang pilih file kedua. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam
kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya guys. See ya.